Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Irwan Disah, SPD. Asal sekolah saya adalah SD Negeri Pungki, Kecamatan Kawai 16, Kabupaten Aceh Barat. Pada kesempatan ini, saya ingin memperagakan bagaimana cara membuat alat peraga inovatif tentang organ pencernaan manusia. Berikut adalah bahan dan alat pembuatannya. Hasilnya. Nah, ini adalah alat peraga inovatif tentang organ pencernaan manusia. Berikut akan saya jelaskan bagaimana cara penggunaannya dalam pembelajaran. Pertama-tama, makanan akan masuk ke dalam mulut kita. Nah, kita lihat bahwa makanan telah berada di dalam mulut kita. Di dalam mulut terjadi dua macam pencernaan. Yang pertama adalah pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi kita, sedangkan pencernaan kimiawi adalah dilakukan oleh enzim kita yang ada di mulut kita. Setelah makanan berada di mulut kita, makanan selanjutnya akan turun ke kerongkongan kita. Kerongkongan merupakan penghubung antara mulut dan lambung kita. Di dalam kerongkongan, makanan kembali diremas-remas oleh kerongkongan kita, yaitu disebut dengan gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini akan mendorong makanan yang kita makan, sedikit demi sedikit menuju ke dalam lambung kita. Nah, sekarang kita lihat posisi makanan telah berada di lambung kita. Di dalam lambung manusia, proses pencernaan yaitu terjadi proses pencernaan kimiawi dan pencernaan mekanik. Proses pencernaan kimiawi yaitu satu proses pencernaan yang diakibatkan oleh zat-zat asam yang ada di dalam lambung kita. Sedangkan proses mekanik, makanan-makanan yang belum sepenuhnya hancur akan dihancurkan oleh dinding usus lambung kita. Di dalam ini, setelah makanan berada di dalam lambung kita, makanan selanjutnya akan turun ke usus kecil. Nah, kita lihat makanannya telah berada di usus kecil. Di dalam usus kecil terjadi proses pencernaan dari usus kita. Usus-usus kita akan menyerap saripati makanan yang ada di dalam makanan dan mengambilnya sebagai vitamin, mineral, dan zat-zat lain yang dibutuhkan oleh tubuh. Di dalam usus kecil, makanan akan berada 3-4 jam lamanya. Setelah makanan berada di usus kecil, selanjutnya makanan akan berada di usus besar. Nah, kita lihat sekarang makanannya berada di usus besar. Nah, fungsi usus besar adalah kembali menyerap saripati makanan yang tidak habis diserap oleh usus kecil. Kemudian usus besar juga menyerap air-air yang tersisa pada makanan kita. Usus besar terbagi menjadi dua. Usus besar berada di pinggir lambung kita. Usus besar ini menampung seluruh zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita.
menyerap kembali sisa-sisa nutrisi dan air yang ada di dalam makanan kita. Apabila makanan yang ada di dalam usus besar kita tidak memiliki lagi nutrisi dan air, maka makanan tersebut akan ditampung dalam rektum. Di dalam rektum ini adalah menampung segala jenis sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi. Nah, apabila rektum atau penampung terakhir ini penuh, biasanya dia akan mengirimkan sinyal ke otak kita. Mengirimkan sinyal tentang berbentuk gas, kemudian rektum tersebut akan mengirimkan sinyal kembali agar kita membuang sisa-sisa makanan kita yang tidak dibutuhkan lagi. Kemudian sisa-sisa makanan selanjutnya akan turun ke anus dalam bentuk feses. Feses adalah sisa-sisa makanan yang tidak diperlukan oleh tubuh kita lagi. Kemudian dari feses, dari anus, dari makanan yang tersisa akan kita buang keluar. Nah, sekarang sisa-sisa makanan yang tidak dibutuhkan lagi oleh manusia akan terbuang keluar. Demikianlah penjelasan dari saya tentang penggunaan alat karya inovatif tentang organ pencernaan manusia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.